وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kita hari ini berada di hari Jumat. Hari Jumat ini Sayyidul Ayyam, sebaik-baik hari dari 7 hari yang Allah ciptakan buat kita semua. Tidak hanya itu, kita juga berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini juga bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ketika Allah menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi ini, juga Allah menciptakan waktu. Perputaran waktu 1 tahun ini ada 12 bulan. Yang kemudian dalam Islam kita kenal dimulai dari bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Saat ini kita berada di bulan Rajab. Setelah itu ketemu Sya'ban. Setelah itu subhanallah, marhaban ya Ramadan. Setelah itu kita akan lewati bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Lengkaplah 12 bulan itu. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan pada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa itu? Inilah yang saat ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita berada di dalamnya. Kita berada di pekan pertama, di 7 hari pertama bulan Rajab ini. Saudara, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tentu kita diharapkan karena Allah telah memberikan bulan kemuliaan bagi kita untuk kita kemudian bersama-sama meningkatkan amal saleh kita, ketaatan kita. Yang menarik, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, walaupun didhaifkan oleh sebagian ulama hadis ini dari Anas bin Malik, tapi kandungan dari hadis ini tidak menyimpang dari sisi akidah, dari sisi muamalah, peribadatan, doa. Apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, beri barakah, beri keberkahan kami di bulan Rajab ini. Nanti setelah itu bulan Sya'ban, dan karuniakan kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Seakan-akan kalau kita gagal mengisi Rajab ini, termasuk juga Sya'bannya nanti ini, dengan suasana keberkahan hidup, jangan harap di bulan Ramadan kita juga akan bisa meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Menarik, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan Rajab syahrul badar.
Rajab itu adalah bulan menanam, bulan menuai benih. Wa Sya'ban syahrus suqa. Sya'ban adalah bulan di mana kita menyiraminya. Subhanallah. Wa Ramadan syahrul hasad. Dan Ramadan adalah bulan kita memanen. Jadi saat inilah jemaah sekalian kita harus bisa meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Moga ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sibukkan hari-hari kita, kerja-kerja kita, amal-amal kita dengan untuk bisa meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bertanya amalan apa yang kita bisa raih keberkahan ini, silakan hidupkan saja sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bulan ini jadikan pemanasan bagi kita untuk menyiapkan diri kita menyambut datangnya Ramadan. Karena di bulan Ramadan Allah akan menghambur-hamburkan keberkahannya buat kita. Di bulan Ramadan Allah juga akan menurunkan rahmatnya bagi kita. Di bulan Ramadan Allah membuka pintu-pintu surga. Seakan-akan Allah ini mengatakan tidak pantas kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian kita tidak mendapatkan surganya Allah. Di bulan Ramadan ditutup semua pintu-pintu neraka. Seakan-akan juga Nabi ingin mengatakan tidak pantas umat Muhammad masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ma'asyiral muslimin tergantung kepada sikap kita ketika kita sudah masuk ke bulan Rajab seperti ini. Saudara, pertanyaannya sekarang, apa ukuran kita bisa meraih keberkahan itu? Inilah tema khutbah saya. Para ulama mengatakan paling tidak ada 4 hal yang perlu kita jaga, yang perlu kita menjadi ukuran bisa meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bima yurdir rahman. Kalau kita merasa keberadaan kita ini, diri kita ini, ilmu kita ini, harta kita ini, posisi kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga salat Jumat seperti ini, tolong tanyakan pada diri kita, diridhoi tidak kita melaksanakan salat seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai nanti bekerja lagi di kantor, pekerjaan kita ini dalam ridhonya Allah atau tidak? Jadi kalau segala sesuatu kita kaitkan dengan Allah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah menurunkan keberkahannya buat kita. Ini satu. Yang kedua jemaah sekalian, bima yunashritul ibadah. Dikatakan barakah, dikatakan berkah manakala kita semua punya semangat beribadah. Semangat beribadah. Ikhwatal iman, saya berharap nanti asar Pak sampai punya semangat untuk salat tepat waktu asar sebagaimana semangatnya sampean salat Jumat seperti ini. Itulah doa. Monggo ini di bulan Rajab perbanyak kita puasa sunnah. Karena itu adalah amal semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Bisa puasa Daud, bisa puasa Senin Kamis, bisa puasa 3 hari dalam 1 bulan. Pokoknya tiada hari dalam bulan ini kita bisa berpuasa jemaah sekalian. Itulah barakah. Keberkahan itu bisa asalnya semangat membaca Al-Quran. Keberkahan itu bisa sampai kemudian di hari-hari seperti ini, hari Jumat seperti ini, terus bisa kita bersalawat kepada Nabi, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat beribadah. Tahajudnya kita hidupkan lagi, salat duhanya kita makmurkan lagi, dan begitu seterusnya. Bima yunashir ibadah. Dikatakan barakah, pertama tadi merasa kita diridhai oleh Allah, dan yang kedua kita punya semangat beribadah. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, apa ukuran keberkahan hidup ini? Yaitu bima yanfa'un nas. Manakala kita merasa keberadaan kita ini bermanfaat buat orang lain. Tidak hanya dirasakan manfaatnya untuk pribadi, ma'asyiral muslimin, tapi keberadaan kita ini dirasakan manfaatnya untuk orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal, sebaik-baik amal inda Allah, di sisi Allah, kata Nabi, anfa'uhum linnas, yang paling banyak memberikan kontribusi
positif, manfaat buat orang lain ya Mas sekalian. Sebelum kita kemana-mana, silakan tanya Pak pada diri kita ini hari Jumat. Tanyakan kita ini secara pribadi, Pak, saya bermanfaat tidak buat istri saya di rumah? Bermanfaat tidak keberadaan saya buat anak-anak saya di rumah? Bermanfaat tidak keberadaan saya buat kedua orang tua saya? Bermanfaat tidak keberadaan saya ini buat tetangga kanan kiri saya, buat sahabat-sahabat saya, buat kemanusiaan secara keseluruhan? Itulah barokah hidup jemaah sekalian, keberkahan hidup. Manakala kita merasa apa yang kita miliki ini bermanfaat buat orang lain jemaah sekalian. Saya mesti berbicara bagaimana ilmu yang kita punya. Ilmu yang kita dapatkan ini yang sudah sampai S1, S2 dan S3 ini bermanfaat tidak ilmu kita buat orang lain? Bermanfaat tidak harta kita ini buat orang lain? Bermanfaat tidak posisi kita, jabatan kita ini buat orang lain? Dan begitu seterusnya. Kita jangan jadi benang dalam kehidupan ini, masyaallah muslimin. Itulah keberkahan hidup. Terakhir, karena ini khutbah Jumat di masa pandemi tidak boleh panjang-panjang. Apa yang terakhir itu, masyaallah muslimin? Bima yusabbitul ukhuwah. Dikatakan barokah hidup kita ini manakala mengokohkan, menguatkan persaudaraan di antara kita. Saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah, silakan Pak. Ini adalah perenungan yang luar biasa sampai berada di rumahnya Allah, di masjid Allah seperti ini. Tanyakan Pak pada diri kita, kita punya musuh tidak ya dalam hidup ini? Ada gesekan hati tidak ya kepada tetangga kanan kiri kita, pada sahabat-sahabat kita? Jangan-jangan kita bisa khusyuk di masjid tepat waktu, tahajudnya tiap malam, Qurannya satu juz tiap hari kita baca, Al-Kahfi yang hari Jumat kita juga baca, tapi kemudian kita tidak tegur sapa dengan tetangga kita, tidak tegur sapa dengan teman sekantor kita, apalagi sama-sama jemaah masjid, sama-sama sujud tapi keluar tidak ada tegur sapa. Dicabut keberkahan oleh Allah. Berkah itu kita tidak punya musuh, masyaallah muslimin. Orang kalau dalam hidupnya ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu punya moto hidup. Saya dalam hidup ini mencintai saudara saya. Sebab inilah bentuk keimanan kita kepada Allah yang sebenarnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi man yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna. Ulama-ulama yang mengatakan tidak ada iman bagi kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian kecuali ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Saudara, evaluasilah kehidupan kita. Ini bulan belajar, masyaallah muslimin. Saya hanya sekedar mengulangi lagi. Raihlah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semangat kita beribadah kepada Allah. Keberadaan kita ini, ilmu kita, harta kita, posisi kita, jabatan kita bermanfaat buat orang lain, jemaah sekalian. Dan yang terakhir, dalam hidup ini kita tidak punya sedikit pun rivalitas, permusuhan antar sesama muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana fi Qur'anil Karim wa nafa'ana min ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.